Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami dari PT Sido Muncul dengan judul Perencanaan Sistem Informasi Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT Sido Muncul Tbk Jakarta. Di sini saya sendiri dengan nama Desi Melinda. Ada juga anggota kelompok kami yaitu Dwi Surohimi, Fani Raja Guguk, Farhan Ahmad Ridwan, serta Wita Herawati. Ruang lingkup PT Sido Muncul. Dalam hal ini, kami membahas masalah pada proses penjualan dan penerimaan kas yang di dalamnya menyangkut proses pemesanan barang, proses penggunaan perjanjian kredit, proses pembayaran uang muka, proses pengiriman barang, proses pembuatan laporan penjualan per bulan. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari PT Sido Muncul tersebut. Ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas yaitu mengawasi dan mengendalikan perusahaan melalui Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan perseroan untuk kepentingan persero. Tugas dari Direktur Utama yaitu untuk menjamin kelancaran operasional perseroan secara menyeluruh. Di bawahnya ada Komite Audit. Komite Audit bertugas untuk menelaah terhadap informasi keuangan yang akan dipublikasikan. Selanjutnya ada Sekretaris Perusahaan yang bertugas mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Selanjutnya ada Pemasaran yang bertanggung jawab dalam hal pemasaran produk, melakukan survei pasar dalam melakukan kegiatan penilaian terhadap kompetitor. Oke, saya akan melanjutkan proses bisnis sistem penjualan. Proses bisnis yang ada pada PT Sido Muncul, pelanggan memesan barang ke bagian penjualan melalui telepon. Lalu, pesanan dicatat oleh bagian penjualan ke dalam form purchase order atau pemesanan barang. Jika pemesanan barang dilakukan dengan datang langsung ke bagian penjualan, maka pelanggan harus menyertakan dokumen purchase order yang dibuat sendiri. PT Sido Muncul tidak menyediakan form purchase order yang diberikan ke bagian gudang. Form purchase order dan membuat surat bukti pengeluaran barang setelah barang diserahkan oleh bagian gudang ke bagian penjualan, maka pelanggan membayar barang yang sudah dipesan tersebut dan bagian penjualan membuat kwitansi untuk pelanggan. Penjualan akan membuatkan surat jalan dan faktur penjualan baru, kemudian barang dikirim ke pelanggan. Saat sampai ke pelanggan, bagian pengiriman akan menyerahkan barang yang kepada pelanggan pada akhir bulan akan dibuatkan laporan penjualan yang akan diberikan kepada pemilik. Aktor pada sistem berjalan ada 4, yaitu 1 pelanggan, 2 bagian penjualan, 3 bagian gudang, 4 bagian pengiriman. Lanjut, proses bisnis sistem penerimaan kas, yaitu pemasok yang berkualitas di sini PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul menggunakan tumbuhan herbal 100% yang berasal dari pertanian lokal yang ditanam dan dicabut secara alami dan tidak menggunakan pewarna maupun pewangi jamu buatan. Selanjutnya ke tahap pembuatan Simplicia. Simplicia sendiri mempunyai arti bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain. Berupa bahan yang telah dikeringkan, jadi di sini kita menggunakan daun-daun yang kita proses menggunakan proses pembuatan Simplicia, sehingga khasiat dari daunnya sendiri tidak hilang. Setelah kita melakukan proses Simplicia, kita masuk ke proses ekstraksi. Ekstraksi sendiri memiliki arti adalah suatu proses permisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap 2 cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Setelah kita melewati proses ekstraksi, kita akan masuk ke proses material keamanan, bahan baku impor, dan produksi. Setelah kita melewati 3 proses di atas, selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Di proses produksi ini, kita akan mengirimkan produk yang telah kita buat melalui proses yang di atas. Dari proses produksi ini, kita akan mengirim produk yang telah kita buat melalui proses mengirim sebelum dijalankan oleh distributor. Distributor kita mengirim produknya kepada para pengecer seperti warung, Indomaret,
Alfamart, dan pasar-pasar swalayan lainnya. Mulai dari sinilah produk kita terjual sampai ke tangan pelanggan konsumen. Kemudian setelah pelanggan membeli produk kita, dari situlah sistem penerimaan kas untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul terbentuk. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu use case kas diagram. Diagram use case menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Di sini kita berawal dari pelanggan. Pelanggan itu akan membuat form purchase, terus lari ke bagian penjualan. Di bagian penjualan itu pertama dia akan membuat surat jalan, yang kedua dia akan membuat faktur penjualan, dan yang ketiga dia akan membuat laporan penjualan. Dan di bagian gudang dia akan membuat surat bukti pengeluaran barang. Activity diagram. Diagram activity menunjukkan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut bergantung satu sama lain dan berfokus pada aktivitas-aktivitas yang terjadi yang terkait dalam suatu proses tunggal, menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, destination yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Kita berawal dari form purchase order. Di nama use case-nya itu akan membuat form purchase order. Aktornya itu yaitu nama pelanggan. Keterangannya itu pelanggan membuat form purchase order yang akan diberikan ke bagian penjualan PT Sido Muncul. Dan yang kedua itu nama use case-nya membuat form purchase order. Yang kedua itu aktor yaitu bagian penjualan. Keterangannya bagian penjualan membuat form purchase order yang dipesan pelanggan melalui telepon sebelumnya. Setelah itu kita akan membuat surat bukti pengeluaran barang. Nama use case-nya yaitu membuat surat bukti pengeluaran barang. Aktornya itu yaitu bagian gudang. Keterangannya bagian gudang membuat surat bukti pengeluaran barang setelah menyiapkan barang sesuai PO. Setelah itu kita akan membuat surat jalan. Nama use case-nya itu membuat surat jalan. Aktornya bagian penjualan. Keterangannya bagian penjualan membuat surat jalan untuk bagian pengiriman. Setelah itu kita akan membuat faktur penjualan. Nama use case-nya itu membuat faktur penjualan. Aktornya itu bagian penjualan. Keterangannya bagian penjualan membuat faktur penjualan untuk pelanggan. Setelah kita membuat faktur penjualan, kita akan membuat laporan penjualan. Nama use case-nya itu membuat laporan penjualan bulanan. Aktornya itu bagian penjualan. Keterangannya bagian penjualan membuat laporan penjualan bulanan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan. Saya pada tempat Ridwan ingin melanjutkan materi selanjutnya. Permasalahan pokok. Pertama, strategi promosi yang kurang mumpuni dan terlalu fokus terhadap produk baru membuat produk lama tidak berkembang dan terkenal. Yang kedua, Sido Muncul harus menjaga eksistensi di kalangan masyarakat luas karena pangsa pasar produk ini mulai menambah untuk penjualan ke luar negeri. Pemecahan masalah. Sido Muncul harus meningkatkan promosi dan pengembangan produk yang diterapkan di titik-titik dengan penekanan pada produk lama yang masih kurang dikenal masyarakat. Yang kedua, maka dari itu hal yang harus dilakukan PT Sido Muncul adalah secara berkesinambungan melakukan riset pasar untuk mendapatkan informasi berupa data dan fakta untuk mengetahui keinginan dan aspirasi masyarakat. Melakukan perencanaan dari data-data dan fakta yang diperoleh dari riset pasar yang di dalamnya terdapat perencanaan tujuan, identifikasi masalah, strategi pemasaran, dan lainnya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar banyak yang memberikan manfaat dalam keputusan. Kita memahami hubungan yang saling berhubungan satu sama lain dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Penjelasan tersebut bertujuan untuk memperkirakan fenomena yang mungkin bisa terjadi dalam melakukan suatu hal. Tentu membutuhkan sebuah teori ini agar ketika praktek bisa dipahami dan melakukannya secara benar. Tanpa sebuah teori termasuk dalam ilmu akuntansi, seseorang akan sulit untuk memperkirakan suatu hal yang mungkin terjadi ke depannya, terutama pada pencatatan kebutuhan dan masalah finansial suatu entitas usaha. Selanjutnya, di sini kelompok kami telah memberikan saran, yaitu saran yang dapat kelompok kami berikan adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk harus melakukan inovasi dengan memberikan sesuatu hal yang baru, misalnya dalam kemasannya atau dalam hal lainnya, agar setiap produk yang dikeluarkan, salah satunya adalah jamu yang menjadi ciri khas budaya Indonesia, tetap dapat bersaing dalam dunia bisnis dalam negeri maupun mancanegara.
Ini kita mendapatkan hasil makalah ini dari data-data pustaka dan praktika pemilih. Selanjutnya kami juga akan berterima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MCom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, berterima kasih kepada Wakil Rektor Bidang 1 Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga, berterima kasih kepada Ketua Program Studi Akuntansi. Yang keempat, berterima kasih kepada Bapak Nur Abdullah, MM, selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan yang terakhir, berterima kasih kepada teman-teman satu kelompok yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam mengerjakan tugas laporan ini.